Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para pemirsa YouTube sekalian, bertemu lagi di channel saya, channel Imam Maula Fikri. Ya, di sini saya membahas materi-materi pelajaran agama ya, yang saya khususkan untuk siswa-siswi saya di sekolah menengah kejuruan ya, yang memang ingin memperdalam keilmuan khususnya muatan agama Islam. Di sini saya hanya sharing daripada ilmu yang saya dapatkan di pesantren dulu ya, di pondok pesantren Al-Amin Renduan. Oke, baik, di sini akan kita bahas lagi tentang materi kitab tauhid ya, kitab fikih yang matan Abi Syuja ya, ini dengan mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Di pertemuan atau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membersihkan atau istinja ya, membersihkan kemaluan setelah BAB atau BAK, baik itu kubul ataupun dubur. Kemudian kita juga membahas tentang adab-adab ketika kita melakukan buang air besar itu sendiri. Nah, sekarang ini masih di bab taharah ya, masih di bab taharah. Sebelumnya kita membahas tentang rukun wudhu ya, kemudian sunnah-sunnah wudhu, dan ini kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Faslun waladzi yang kudu wudhu'a sifatu asya ya. Dan yang membatalkan wudhu ada 6 perkara, ada 6 hal ya. Ma kharaja minas sabilaini, yang keluar dari 2 jalur atau 2 jalan. Yang disebut dengan 2 jalur di sini adalah kubul ataupun lubang kencing ya, lubang kemaluan, ataupun dubur ya, lubang bagian belakang atau anus ya. Nah, kemudian di sini dalilnya qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, auja'a ahadun minkum minal ghaib, dan apabila telah datang kepada kalian ya, salah satu di antara kalian daripada keinginan untuk buang air besar gitu ya. Rawi al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima sholat salah satu di antara kalian jika kalian berhadap, hatta yatawaddaa, sampai kalian berwudu, sampai dia berwudu kembali gitulah. Faqala rajulun min ahli Hadramaut, kemudian seorang lelaki dari Hadramaut ya, Hadramaut itu wilayah Yaman saya kalau tidak salahnya, berkata seorang lelaki tersebut, bertanya orang tersebut ke Abu Hurairah, mal hadatsu ya Abu Hurairah, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Qala fusaun auduratun. Fusaun itu adalah kentut yang tidak berbunyi, auduratun yaitu kentut yang berbunyi. Jadi apapun yang keluar dari kubul ataupun dubur, dari lubang kemaluan ataupun dari anus, itu membatalkan wudhu, baik itu hanya gas atau kentut, atau apalagi keluar kotoran seperti kencing ataupun feses ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudhu adalah wanaumu ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur ala ghairi hay'ah, tidak dalam bentuk asal gitu ya, tidak dalam bentuk bertempatnya kita, artinya kita tidur tapi bergeser ya, nanti dijelaskan di sini. Wa zawalul akli bisukrin au marodin, dan
eh, zawalul akli itu eh, akalnya zawal itu apa? Bergeser, bukan bergeser ya, matahari terbenam, tergelincir, dan tergelincirnya akal eh, baik dengan sukrin, dengan mabuk atau marodin, atau karena sakit. Jadi orang yang kehilangan akal itu secara otomatis hilang juga wudhunya, batal juga wudhunya. Misalkan orang yang habis wudhu kemudian tiba-tiba jatuh dan pingsan, maka wudhunya batal saat itu gitu ya. Karena di sini dijelaskan bisukrin au marodin, baik itu karena mabuk sengaja ataupun karena sakit. Nah di sini yang tadi apa, dalil dari dua hal tersebut, yaitu tidur dengan tidak dalam posisi awal, atau tidak tidur tapi berubah posisi gitu ya, wazawalul akli, dan tergelincirnya akal. Ini dalilnya riwayat Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud wa ghairihi, dan yang lainnya ini ya. An Ali radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, qala, berkata Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wika usahi al ainani faman nama fal yatawaddo. Di sini kemudian dijelaskan wikaun itu wal al haitu alladhi yarbutu bihil kisu wa ghairihi. Wika itu adalah tali yang digunakan untuk mengikat kantong ya, kantong ataupun sejenisnya gitu ya, kantong atau karung. Nah, wika usi asihu huwa ad-dubur ya, asihu itu adalah anus. Jadi kalau diterjemahkan tali ikatan ya, tali dari dubur adalah ainani, dua mata ya. Faman nama fal yatawaddo, barang siapa yang tidur maka berwudulah. Nah di sini kemudian dijelaskan wal mutamakin huwa alladzi yanamu wa qad wada'a ali kaihi alal ardi gitu ya. Jadi disebut mutamakin itu tidurnya itu apabila orang tertidur dengan kondisi duduk ya, kemudian bokongnya dua-duanya tertempel ke lantai atau ke tanah, kemudian tidak terangkat gitu, artinya tidak sampai eh, jadi si posisinya ini tidak berubah, bokongnya itu tidak boleh terangkat dari tanah, dari lantai tempat dia tidur gitu. Nah kalau tidak terangkat itu wudhunya masih sah ya, tapi kalau terangkat itu kemudian menjadi batal, apalagi sampai dari duduk kemudian ke posisi berbaring gitu ya, artinya itu juga tentu sudah tidak mutamakin lagi gitu ya. eh, di sini dijelaskan kenapa bisa begitu ya. eh, Amal yakdo, nah ini dijelaskan amal yakdo tu tahfadhu ma fi dakhilil insan minal furuji li'annahu yahissu bidzalik. Karena kondisi terjaga, kondisi bangun itu menjaga maafi dakhilil insan, apa yang ada di dalam tubuh manusia ya, al insan minal khuruji li'annahu yahussu bidzalik. Jadi kalau orangnya itu tidak tidur, artinya sadar gitu, artinya terjaga, itu dia bisa mengontrol tubuhnya, dia bisa menahan kencing, dia bisa menahan kentut ya, dia bisa menahan BAB gitu ya. Nah ketika orang itu tertidur maka kontrol atas hal-hal tersebut juga lepas ya, bisa saja dia mengompol ya, ataupun keluar air sedikit gitu, air dari air kencing sedikit dari kubulnya, ataupun bisa saja dia kentut tanpa disadari gitu ya. Nah ini eh, kemudian hujahnya ya, hujah faida nama karena naumhu mazinnatun li khuruji syai'in ya, faida nama apabila tertidur maka tidurnya itu diduga ya, disangka terjadi keluar sesuatu dari dua hal tersebut gitu ya.
Jadi di sini wal qiyas zawalul akli ala naum ya. Jadi, kemudian kias atau analogi dari zawalul akli, dari tergelincirnya akal, dari hilangnya kesadaran adalah tidur itu sendiri. Nah itu jadi selama eh, kalian punya wudhu, kemudian tidurnya itu tidur tidak lelap lah intinya ya. Kan kalau orang tidur dengan kondisi duduk itu kemungkinan besar tidak selelap, tidak akan terlelap gitu ya, tidak akan nyenyak seperti orang yang tidur dalam kondisi berbaring gitu. Ketika tidurnya itu tidak mengangkat bokong, tidak sampai mengubah kondisi bokong itu ya, tidak sampai terangkat, berarti itu masih kalau di ilmu kesehatan itu ada tidur ayam ya, non rem, kemudian non rem 1, non rem 2, non rem 3, non rem 4 sampai rem, sampai tidur dalam. Nah, orang yang tidurnya masih tidur ayam lah istilahnya, orang yang tidur tapi masih bisa mendengar suara dari sekitar, masih bisa, bahkan masih bisa merespon kadang-kadang gitu ya, masih bisa merespon dengan rangsangan sentuhan misalkan. Nah, itu artinya tidurnya tidak dalam, tidak nyenyak. Nah, orang yang seperti itu dianggap masih bisa punya kontrol atas dirinya. Nah, orang yang tertidur dengan duduk tanpa terangkat bokongnya, itu artinya tidurnya tidak terlelap, tidak lelap, sehingga dia masih bisa merasakan kalau ada sesuatu keluar dari lubang anusnya atau lubang kemaluannya. Ketika orang sudah tertidur sangat gelap, maka dia tidak bisa merasakan apabila ada misalkan apa namanya tadi fusaun ya, kentut tanpa suara, itu dia sudah tidak merasakan, ataupun dia juga mungkin tidak akan sadar dia eh, tangannya menyentuh bagian kemaluannya dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut makanya dianggap tidur yang sampai ghairu mutamakin ya, ghairu hayatin mutamakin, yang berubah bentuknya, bentuk dari posisi duduknya gitu, itu akan membatalkan wudhu. Itu hujahnya tuh seperti itu sebenarnya. Nah gitu ya. Kemudian yang membatalkan wudhu selanjutnya adalah walam surajulin almar'atal ajnabiyah min ghairi haid, dan sentuhan seorang lelaki terhadap perempuan al ajnabiyah yang boleh dikawin. Al ajnabiyah itu ya artinya suami istri yang boleh boleh berhubungan badan gitu ya. Artinya itu boleh dikawin. Nah, ketika sentuhannya maka itu membatalkan. Anak terhadap ibunya itu mahram, tidak boleh dikawin gitu, tidak boleh berkawin lah ya, tidak boleh, mohon maaf, mungkin berhubungan badan istilahnya. Nah, itu adalah mahram, itu haram untuk dikawin. Nah, itu boleh bersentuhan. Nah, yang disebut ajnabiyah itu orang yang eh, boleh dikawin ya, dia orang bukan golongan, bukan bukan sedarah misalnya sahabat kita, bukan dari golongan yang mahram, orang yang boleh dikawinnya. Misalnya tadi suami istri ya, apalagi teman gitu ya. Kemudian ya pokoknya yang masih bisa dikawin itu adalah ajnabiyah. Persentuhan kulit antara laki dan perempuan ala ajnabiyah min ghairi hail, tanpa penghalang. Nah, ini dalilnya adalah ayat Al-Qur'an eh, aula mastumun nisa gitu ya. Kemudian wa masu farjul adami bibatinil kafi, dan wa masu farjul adami, dan menyentuh farjul adami, eh, apa, kemaluan bani Adam ya, kemaluan, menyentuh kemaluan bibatnil kafi, bagian dalam dari telapak tangan ya, dari tangan. Ini berarti di sininya memegang dengan yang area yang telapak tangannya. Di sini dalilnya Rawiyal Hamsatu wa Sohahu Turmidi, diriwayatkan oleh Homsah, Homsah ini ya kayaknya ya, dan di tafsir ya, disohihkan, dibenarkan oleh Imam Turmidi an Baswati binti Sofwan radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu fala yusolli hatta yatawaddoa, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka janganlah dia sholat sampai berwudu. Fi riwayat Nasai, dan dalam riwayat An-Nasai, wa yutawaddu min masjid dzakari, dan wudhulah ya, dan diwudukanlah ya, dari min masjid dzakar, orang yang menyentuh
dari sentuhan kemaluan gitu. Artinya menyentuh kemaluan membatalkan ya. Nanti minta tolong seperti biasa kita diskusi di kolom komentar daripada terjemahan saya. Nih, kemudian di sini juga ada hadis an Abi Habibah radhiyallahu anha, dari Abi Habibah radhiyallahu anha, man massa farjahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Oke. Dan yang terakhir yang membatalkan wudu adalah masu halqatid duburihi alal jadid. Nah, yang terakhir adalah menyentuh lingkaran ya. Halqatid itu lingkaran area anus daripada manusia ya, menyentuh lingkaran anus. Alal jadid ini adalah apa namanya? Fatwa mungkin ya. Di sini itu disebutnya daripada qaulul jadid ya, kalam jadid Imam Syafi'i. Jadi ada qaul jadid, ada qaul qadim ya kurang. Tasnifan au iftaan, ini di sini dijelaskan ini entah ditulis atau difatwakan oleh Imam Syafi'i gitu ya. Yang jelas ini dilakukan oleh beliau fi masailnya qadim. Oke, jadi ada 6 hal yang membatalkan wudu ya. Yang pertama itu adalah keluarnya sesuatu dari lubang kemaluan ataupun lubang dubur, baik itu angin ya, kentut, baik yang berbunyi ataupun tidak, ataupun zat kotoran yang keluar. Kemudian yang kedua adalah tidur dengan berubah dari tempat asalnya gitu ya. Artinya tidurnya itu tadi saya sampaikan ya, kalau dia duduk berarti jangan sampai dia berubah menjadi si bokongnya itu terangkat, apalagi sampai berbaring gitu ya, itu membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga adalah zawalul akli, tergelincirnya akal ya, hilang akal, baik karena mabuk ataupun karena sakit. Kemudian walam surajul mar'ata li al ajnabiyah, menyentuh lawan jenis yang boleh dikawin ya, atau bukan mahram. Kemudian wamas sufardil adami bibatinil kaf, dan menyentuh area kemaluan dengan bagian dalam daripada lengan. Yang terakhir ini diambil dari fatwa barunya qaul jadidnya Imam Syafi'i adalah menyentuh area anus ya, menyentuh area anus. Baik, itu saja video pembelajaran fikih kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jika ada yang ingin berdiskusi, mari kita diskusi di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.